masih berlaku. Maka tangkap, adili, Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Ya, halo teman-teman, jumpa lagi di Omon-Omon. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais ini mengatakan dia itu tidak percaya kalau Jokowi itu punya ijazah asli dan disimpan di rumahnya. Bahkan Amin Rais ini juga tidak takut ya kalau Jokowi nanti itu menempuh langkah hukum untuk menyelesaikan polemik ijazah palsu. Dan dia akan menunjukkan ijazah aslinya, ijazah yang sampai detik ini belum pernah ada orang melihatnya selain Jokowi sendiri, kalau memang ada. Nah, mulai hari ini jangan lagi kita menuntut Jokowi supaya konkret, sungguh-sungguh, tanpa melucu, nggak usah cengengesan, dapat menunjukkan ijazah aslinya. Nah, sekarang kita disuruh bersabar. Jokowi akan tunjukkan ijazah aslinya itu nanti bila kontroversi ijazah palsu Jokowi sudah sampai ke pengadilan, ke ranah hukum. Jadi inilah saya kira omongan Jokowi yang memang itu bisa menjadikan penyelesaian ya, yang tuntas, yang cesplang. Jadi Jokowi yang sudah merusak kehidupan bernegara dan pemerintahan selama 10 tahun akan berani tampil gagah membawa ijazah asli yang katanya disimpan rapih di rumahnya. Saya nggak pernah percaya. Ya. Nah, soal Pak Jokowi ini mau memperlihatkan ijazahnya atau tidak, terus ngasih tahu itu di rumah atau tidak, itu kan hanya beliau. Ngapain juga kalian tuh yang repot-repot kayak kurang kerjaan. Mendingan tuh kalian tuh fokus kayak ngapain, fokus ibadah nih Pak Amin Rais, mendingan fokus ibadah saja ya. Karena kan dia tuh udah sepuh. Kecuali setelah dibuktikan. Ya. Jadi sebaiknya Mas Jokowi sesegera mungkin Anda memerintahkan sejumlah lawyer atau kuasa hukum yang sudah ditunjuk untuk segera menyeret para tokoh yang tidak pernah berhenti meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Tenang Pak, tunggu saja. Pak Jokowi ini sudah melakukan koordinasi dengan tim kuasa hukumnya, akan mengambil langkah-langkah hukum supaya orang-orang yang selalu membuat kegaduhan terkait isu-isu ijazah ini ya, supaya dapat dibungkam ya, dan kedepannya mungkin insya Allah bisa cerah. Jadi kata Jokowi, permintaan yang dilakukan sementara intelektual agar supaya Jokowi dapat menunjukkan ijazah aslinya telah menjadi fitnah murahan yang diulang-ulang. Nah, ini kata Mulyono. Nah, itu sadar kalau itu hanya fitnah yang diulang-ulang. Kan polemik ijazah palsu ini kan udah bergulir dari sejak sebelum 2019 ya kayaknya ya, zamannya Bambang Tri itu sampai sekarang ini kan terus dibumbui, digulirkan isu-isu ini. Kita nggak tahu nih manusia kayak gini kenapa ya kayak kurang kerjaan gitu, nggak ada topik yang membangun yang bisa dimunculkan. Dengan nada mengancam, sabar itu ada batasnya. Sesungguhnya Jokowi sudah tahu cara paling jitu atau cesplang bagaimana menuntaskan isu ijazah palsunya yang cenderung tidak akan pernah reda atau berhenti. Sekali lagi, bawa ijazah S1 Fakultas Sultan UGM yang asli yang dimilikinya ke forum pengadilan. Mas Jokowi berhentilah berpikir ruwet bundet. Belum tapi sudah tapi belum. Asli tapi palsu, palsu tapi asli. Logika apa-apaan ini Mas Jokowi? Pasti datang hari H buat Anda, Mas Jokowi. Tidak ada di dunia yang fana ini kebohongan, kejulasan, dan kezaliman yang tidak terkuak memalukan. The truth will swallow you up. Artinya Anda akan ditelan ya, oleh kebenaran, dan tentu itu lebih jauh lebih bagus. Ya. Jadi kalau Anda mau membantu bangsa ini supaya tidak terlibat dalam pro-pronta, bahkan retak persatuan bangsa ini hanya karena gara-gara Anda, ya, maka Anda sebaiknya menolong bangsa ini ya, untuk memecahkan itu dengan cara sesegera mungkin. Ya. Datang ke pengadilan, tunjukkan ijazah asli Anda, kemudian yaitu the case is closed, dan Anda mungkin akan dipuji, oh ternyata
Pak Jokowi memang top markotop, nggak menyangka kita. Kelihatannya sepertinya pelongo-pelongo, tapi ternyata hebat dia. Dari apa yang disampaikan oleh Amin Rais ini, narasi-narasinya ini sepertinya merendahkan Jokowi ya. Harusnya kan beliau tahu Jokowi ini kan sudah banyak sekali apa ya, banyak sekali karya-karyanya selama menjabat sebagai presiden lah. Nah, kalau Anda ini apa yang sudah diberikan kepada negara ya? Kan jabatan tertinggi Anda ini kan ketua MPR ya, zaman era reformasi. Harusnya Anda itu malu ya dengan mengatain Pak Jokowi ini ya pelongok-pelongok ya enggak. Anda tidak tahu bahwa Pak Jokowi ini walaupun pelongok-pelongok tetapi memiliki apa ya kapabilitas, memiliki skill untuk memimpin sebuah negara ya enggak. Harusnya Anda ini apa ya mengaca ya atau bercermin terhadap diri sendiri. Saya ini ya sebagai warga negara tidak memihak kepada Pak Jokowi maupun pihak-pihak yang sedang meributkan ijazah Pak Jokowi ya. Kita ini hanya berpikir normalnya saja ya, karena apa yang sedang digunjingkan saat ini sebenarnya itu hal yang tidak penting, hal yang tidak perlu ya. Justru yang penting itu bagaimana kita itu bisa menjaga stabilitas keamanan ya di negara ini dan menjaga persatuan antar bangsa itu yang terpenting ya. Kalau bangsanya aman, situasi negaranya juga aman, tentunya pembangunan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, di media Tempo ini Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi menyebut isu ijazah palsu merupakan fitnah dan pencemaran nama baik. Ayah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka itu siap melaporkan pihak-pihak yang telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik itu ke jalur hukum. Jokowi mengatakan, saya mempertimbangkan langkah hukum karena ini sudah menjadi fitnah kemana-mana. Pencemaran nama baik, maka mempertimbangkan untuk melaporkan ini dan membawa ini ke ranah hukum, kata Jokowi saat ditemui di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 16 April 2025. Nah, sekarang kita lihat nih, ini tweetan dari Romeo. Bro, mau pakai pola pikir yang kayak gimana lagi ngadepin orang-orang seperti ini? Masa mau diatur-atur sama orang-orang yang modelnya kayak gini, bro? Ya, ini bisa kita lihat nih, di yang bertopi biru ini Refli Harun dan yang berpeci putih ini ketua ya, ketua TPUA kalau tidak salah ya. Nah, ketua TPUA ini yang begitu vokal dan berapi-api dalam menyampaikan pendapatnya. Ayo kita lihat saja nih videonya. Hukum gantung masih berlaku. Maka tangkap, adili. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Parah nih Bapak ini bilang kalau Jokowi ini minta digantung dan Indonesia itu lebih baik tanpa Jokowi. Mendingan kalian saja ini yang nggak usah ada di Indonesia ya, yang kerjanya cuma bikin gaduh doang. Nah, ini ada mak-mak yang menuntut adili Jokowi ya. Di Brigadir JM ini menulis setelah menyadari jumlah militan Pak Jokowi jauh lebih banyak. Akhirnya mak-mak glowing ini mencopot ikat kepalanya. Batal adili Jokowi. Nah, kita lihat nih videonya. Akhirnya dicopot sendiri ikat kepalanya, nggak jadi demo ya. Iyalah, kalian kan kalah banyak. Oke, ini ada pendemo yang mau silaturahmi, ngotot mau masuk ketemu Pak Jokowi, tapi dia pakai ikat kepala adili Jokowi. Nah, kalau ibu-ibu tadi kan dia copot sendiri ya ikat kepalanya. Kalau ini beda lagi, dia dicopot sama Pak Silverster. Ini Pak. Keok. Adili Jokowi begitu di lapangan langsung. Oke, itu tadi reaction video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa mencerahkan pikiran kita dan menjadi referensi dalam
memaknai sebuah berita. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa.